Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula hijau SD 3 Gerobokan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita. Sebelum kita mulai, saya bicarakan satu sunnah bicara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah SD yang dilakukan. Itu acara yang ketiga, materi implementasi budaya positif oleh beliau Bapak Selamat Suparyoto Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya lain-lain dan terakhir penutup. Marilah sebelum kita mulai acara, agar acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Kita mengerjakan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah SD 3 Gerobokan. Untuk itu kepada beliau Ibu Sri Mulyani waktu dan tempat kami aturkan. Depan Bu, biar di yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gerobokan, yang kami hormati pula perwakilan ibu atau orang tua wali murid kelas 5 ya. Terima kasih sudah rawuh. Marilah pada kesempatan yang baik ini, yang pertama dan utama kita wajib mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana keberkahan yang bisa kita terima pada kesempatan pagi ini, kita diberi kesehatan sehingga pada kesempatan ini bisa berkumpul di aula SD Negeri 3 Gerobokan dengan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita mendukung acara aksi nyata diseminasi implementasi budaya positif, tugas dari Bapak Selamat Suparyoto sebagai calon guru penggerak. Maka dari itu kesempatan yang baik ini mari kita laksanakan, kita ikuti dari awal hingga akhir acara ini nanti supaya berjalan lancar, dan yang terpenting apa yang menjadi materi yang akan disampaikan Bapak Selamat nanti bisa kita terima, bisa kita laksanakan, kita praktekkan bersama, khususnya di
SD Negeri 3 Grobogan. Tidak panjang lebar saya untuk memberikan sedikit masukan dalam hal ini karena anggotanya cukup sedikit ya, cukup sedikit. Semoga nanti tetap baik adanya ya Pak Selamat. Semoga panjenengan tetap lancar, sukses untuk meraih tujuan dalam CGP ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Kemudian tadi sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah Negeri Bina Duluhan, Ibu Sri Mulyani SPD. Acara yang selanjutnya yaitu materi dari implementasi budaya positif oleh beliau Bapak Selamat Sumaryoto SPD. Untuk itu pada beliau waktu tetap kami aturkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator Pak Ahmad yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk menyampaikan materi implementasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita buat ramai suasana di sini. Misalnya, Bapak Ibu guru apa kabarnya? Baik, sudah siapkah kita untuk belajar? Siap, ayo kita semua belajar bersama, wujudkan cita-cita yang mulia. Yuk, siap yuk. 1, 2, 3. Nanti jawab ya. Bapak Ibu guru apa kabarnya? Baik. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap. Ayo kita bersama wujudkan cita-cita yang mulia. Itu baru kepikiran tadi. Baik, untuk biar agak apa namanya? Bentar ya. Baik. Pertama kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Grobogan yang telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik tentunya, implementasi budaya positif. Baik, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang telah semangat meskipun di sela-sela kesibukannya garap biji, garap rapot, tapi bisa hadir di sini. Kemudian juga perwakilan dari Pak Guyuban ya, yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Karena waktu yang sekarang ini sedang mepet-mepetnya rapot, saya mengundang beberapa sekolah sebenarnya, termasuk Ibu Fitri juga tak undang, tapi karena kesibukan beliau jadi tidak banyak yang tidak bisa. Baiklah, kita lanjut langsung ke baik, daftar materi. Jadi selama 2 bulan itu saya ngapain saja sih? Selama 2 bulan ini materi-materi yang dibahas saya. Jadi harapannya materi yang saya dapatkan ini bisa ditularkan kepada teman-teman semua sehingga kita bisa maju bersama. Jadi enggak untuk saya sendiri, tapi kita belajar bersama-sama. Di sini pun kita belajar. Yang tentunya saya diberi waktu 2 bulan. Nah, harus menyampaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Makanya kita harus kupas. Kalau Bapak Ibu pengen kupas lebih dalam lagi, ayo ikutilah guru penggerak di angkatan berikutnya. Tentunya tidak bisa saya full untuk membahas ini ya. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Ini materi yang pertama. Apa yang masalah? Gak penting ada masalah. Baik, tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya, kita harus tahu sebagai seorang pendidik, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini yang menjadi pokok utama. Sebenarnya kita di sini sebagai guru itu untuk ngapain sih? Ini
yang bukan menggeret itu seperti itu, kemudian menarik siswa seperti itu, tapi kita harus menuntun. Menuntun di sini berarti kita membersamai anak didik kita untuk sampai kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, nih pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, kemudian yang kedua itu menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kita semua tahu bahwa murid kita itu adalah unik. Tidak semua itu satu samaan, pinter semua itu tidak, tapi unik. Jadi, sebagai seorang guru kita harus mengenali peserta didik. Bakatnya itu di mana? Kita gali. Kemudian guru itu ibarat petani. Sekolah ibarat tanah, lahan dan murid ibarat benih. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kita semua tahu bahwa sebagai guru kita dititipkan amanah oleh orang tua. Orang tua menitipkan amanah kepada kita untuk mendidik mereka, kemudian bukan hanya mendidik saja, tapi bagaimana mengolah anak-anak itu nanti sehingga dewasa itu bisa tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Itu. Nah, ini sangat menarik sekali filosofi ini. Sebagai seorang petani, kita lihat saja, kalau petani rajin, maka tentu hasil panennya baik. Tapi kalau petaninya itu males-malesan, nah kira-kira apa yang terjadi pada lahan kita itu? Nah, PHD ini itu mengibaratkan sekolah itu ibarat tanah. Ya, jadi sekolah itu lahannya sebagai seorang guru, ayo kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita agar tumbuh, kemudian merawat anak-anak kita itu agar menjadi baik, gitu ya. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, profil pelajar Pancasila, yaitu kita sudah memasuki kurikulum 2000, kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, kemudian pembelajarannya tentunya harus diperbaiki, kemudian asesmennya itu seperti apa. Baik, ini prinsip pembelajaran paradigma baru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Ini yang saya garis bawah itu menyenangkan dan bermakna. Apakah selama ini kita sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau belum? Yang penting itu senang duluan, menyenangkan. Dan tentunya bukan hanya senang saja, tapi pembelajaran itu bermakna untuk anak. Jadi ketika kita mengajar, kemudian kita menciptakan pembelajaran itu ada suatu hal yang baru dan berkesan untuk anak. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, long life education. Itu. Jadi kita jangan sampai sudah jadi guru, aku jadi guru, ngapain belajar, tidak bisa berhenti sampai ke situ. Ya, harus meskipun kita sudah menjadi guru, kita tetap harus belajar sepanjang hayat. Karena dunia sekarang, kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Tertinggal. Apalagi sekarang itu eranya era digital. Ya, kalau kita sudah ketinggalan dengan era digital, ya sudah. Kita otomatis sekolah kita juga tertinggal juga dengan sekolah lain. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh ya. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik
serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ya, seperti kemarin kita sudah melaksanakan sekolah sehat. Kami juga terima kasih Bu sudah bekerja sama untuk mengadakan kegiatan sekolah sehat. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depannya berkelanjutan. Ini masa depan. Kita harus berpikir ke depan. Baik, berikutnya ini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini muaranya itu ke sana. Nanti anak-anak didik kita itu diarahkan untuk seperti itu. Harapan kita itu seperti itu, untuk bagaimana mewujudkan anak itu beriman, bertakwa. Makanya setiap pagi biasanya saya selalu mengabsen anak-anak. Kebetulan di kelas 5 itu beragama Islam semua, pasti saya absen. Siapa yang tidak tadi pagi itu tidak sholat subuh dan sebagainya. Nah, kita harus tanyakan juga seperti itu. Karena ada orang tua juga memang sebagian besar anak-anak itu berada di rumah. Nah, tapi kita perlu juga kerjasama dengan orang tua untuk bagaimana sama-sama untuk membentuk anak-anak itu menjadi tubuh menjadi baik. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kami bersama anak-anak. Jadi pembelajaran itu bukan monoton di dalam kelas saja, tapi dilaksanakan di luar kelas juga. Kebanyakan banyak di luar kelas ini. Jadi anak-anak itu dibuat kelompok kemudian untuk mempresentasikan dan mereka yang menjelaskan. Jadi tutor sebaya yang menjelaskan biasanya anak-anak. Nah, ini seperti kegiatan seperti itu. Ada kereta wisata pendidikan gitu. Nanti anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok itu membahas tema-tema atau pokok-pokok materi yang berbeda. Nanti yang menjelaskan siapa? Anak-anak. Dan ternyata di situ ada beberapa hal yang menarik. Anak-anak bisa belajar banyak. Mereka mampu untuk mempresentasikan. Itu sangat luar biasa. Kemudian, nih, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, harapan kita itu anak-anak itu bisa mulai bertanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing gitu ya. Kemudian suasana positif yang mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Jadi anak datang ke sekolah itu merasa senang. Selama ini saya mulai belajar seperti itu. Oh ya, jangan-jangan anak itu bosan sama saya dengan pembelajarannya yang hanya di dalam kelas saja. Kita mulai, kemudian suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, intelektual, tapi juga dari lingkungan yang ada. Makanya kita kemarin berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah sehat. Itu salah satunya untuk membrand sekolah. Tujuannya nanti kalau sudah jadi bisa di-share, nanti bisa diamati, kemudian kita sebarluaskan, bisa untuk masyarakat tahu, oh ya kegiatan yang ada di SD 3 seperti ini. Kemudian juga dari sekolah-sekolah lain juga bisa, oh ya ternyata seperti ini. Kegiatannya itu sangat menarik. Kemudian bukan karena ini tingkatnya sudah tingkat nasional nanti, gitu. Berikutnya, ini konsep inti budaya positif, ya. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak yang melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Kemudian, yang kedua itu segitiga restitusi. Di dalam segitiga ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketiga, teori motivasi, yaitu menghindari hukuman, mendapat imbalan penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai percaya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada
hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian teori kontrol, ada pembentuk hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita termasuk mana nanti kita bisa lihat. Baik. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Ya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, penerapan disiplin positif ini dalam murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita menerapkan kedisiplinan itu bagaimana caranya supaya siswa itu tidak merasa terbebani, tidak merasa diancam, kemudian tidak takut juga, gitu. Penerapannya kemudian berikutnya ini. Disiplin positif itu cara penerapannya yaitu mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi sudah dijelaskan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini menurut Jimmy Gosen itu mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berikutnya, ini contoh nilai kebajikan. Ya, kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, kemudian ada 9 pilar karakter, kemudian ada Ibu Primer Program. Nah, ini 9 pilar karakter. Itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri. Nah, nilai-nilai ini kita ajarkan ke anak didik kita agar apa? Anak didik kita itu terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan ketika suatu saat besar nanti kita nggak tahu anak-anak itu sekarang kita menanamnya, kita panennya itu kapan juga tidak tahu. Bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses dalam hidupnya. Gitu. Baik, yang ketiga, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Apa sih itu? Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi di sini motivasi tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau bisa kita jangan sampai menghukum anak. Karena apa? Hukuman itu bisa berupa fisik maupun fisik. Karena itu berpengaruh kepada mental anak. Ketika kita menerapkan hukuman kepada anak, ya, ada kita kalau sudah emosi, kalau tanpa disadari biasanya marah atau sebagainya. Tapi kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyampaikan atau memberikan motivasi agar anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi sudah dijelaskan.
ini ya, tanpa disadari biasanya yang namanya manusia itu tempatnya hilaf gitu ya. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Nah, beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Bila ada pelanggarannya, maka konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Contohnya, sekolah ini menerapkan sepatu warna hitam. Nah, kalau warnanya tidak hitam itu bagaimana? Nah, karena anak tahu, sudah tahu, oh ya ini peraturan sekolah. Gitu. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, ini restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi ini juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini juga cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini juga menguatkan fokus pada solusi. Restitusi pada intinya itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita diingatkan, kemudian siswa salah, kemudian kita diingatkan, kita panggil, stabilitas identitas dulu supaya anak itu tidak merasa dia ini gitu ya. Kemudian setelah itu kita tanyakan, kamu tahu dipanggil ke sini untuk apa misalnya. Kemudian kalau sudah tahu kesalahannya, kemudian kita validasi tindakan betul atau salah, kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah semua sudah melakukan keyakinan kelas, bagaimana? Berarti kalau itu melanggar apa enggak? Nah, nanti anak berpikir, diajak berpikir untuk untuk memperbaiki masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses, ini ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Mungkin ketika anak sudah lulus bisa jadi, wah saya dulu di SD itu dihukum oleh ini, pasti akan tidak lulus. Jadi Bapak Ibu dulu juga sama, ketika sekolah dulu pernah ada guru yang galak atau yang pernah menghukum. Nah, itu pasti ada yang masih ingat tentang masa-masa lalunya gitu. Kemudian identitas berhasil, disiplin sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk waktu jangka pendek. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan, ya, penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini harapan kita dalam menerapkan anak-anak itu menggunakan restitusi. Kemarin saya sudah contohkan, Bapak Ibu tentunya tahu ada salah satu anak yang misalnya sukanya terlambat. Kita jangan langsung marah-marah di depan teman-temannya, tapi kita panggil, kemudian kita diskusikan apa masalah-masalah yang ada. Nah, ternyata ada suatu permasalahan tersendiri. Itu contohnya. Ini langsung saja. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Pengaruh penghargaan jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dan dalam jangka pendek, waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi.
kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi anak itu merasa karena mendapatkan sesuatu jadi termotivasi, itu juga tidak gitu ya. Nah, ini penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas, serta penghargaan itu begitu ya, mendukung. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan adalah apakah hal yang sama? Menurut Bapak Ibu sama tidak? Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, dan ternyata beda. Ya, kalau keyakinan beda, keyakinan kelas itu berlandaskan pada nilai kebajikan atau prinsip universal, Sumanto atau manajer. Kita tidak usah saya tidak akan menanyai satu-satu, biarlah dijawab Bapak Ibu di dalam hati nuraninya masing-masing, termasuk yang mana. Ya, kalau dulu saya lebih cenderung ke teman. Jadi menganggap anak-anak itu seperti sahabat sendiri. Baik enggak baik, tapi ternyata itu tidak sepenuhnya baik. Kadang kalau kita menganggapnya seperti itu, nanti anak-anak itu wah sama gurunya jadi berani, kurang ketegasan. Maka sebaiknya posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer, mengatur anak, kemudian bagaimana bisa mengkondisikan, menjadi fasilitator dalam mendidik dan sebagainya. Baik, berikutnya ini, wah tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan. Baik, ini identitas gagal. Guru berbuat menghardik, menunjuk, meyakini, menyindir. Nah ternyata hal itu sepele, tapi bagi anak-anak ternyata nanti akan berdampak pada psikologisnya. Itu terus juga membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah ini identitas berhasil satu saja, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika anak mengontrol anak, ayo kita ajukan pertanyaan. Misalnya ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Betul. Next, itu dampaknya nanti materinya bisa dipelajari sendiri. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Ini ya, harus bagaimana prosesnya. Yang pertama tadi sudah diterangkan juga, menstabilkan identitas supaya apa? Anak itu tidak merasa dihakimi, tidak merasa malu. Kemudian ketika anak beri penghargaan apapun itu, maka sebenarnya kan tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Ada 8 macam kecerdasan. Ada intelektual, fisik, musik, kemudian kecerdasan interpersonal, itu dan sebagainya, itu banyak sekali. Bisa jadi anak itu tidak tahu matematikanya itu jelek, tapi di sisi lain ada nilai positifnya. Gitu. Kemudian berikutnya segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ketika anak berbuat salah, kita jangan langsung menyalahkan anak, tapi buatlah kesalahan anak-anak itu belajar dari kesalahannya agar ke depan itu tidak mengulangi kembali. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ini yang kita harapkan. Berikutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kan sudah dibuat kesepakatan kelas. Berikutnya apa? Ya ketika anak melanggar, ayo masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, itu jika ada yang kurang tepat, maka kita ingatkan. Agar apa? Anak itu kembali, oh ya, saya dulu sudah buat kesepakatan bersama teman-teman, bersama bapak ibu
Nah, akhirnya anak akan sadar. Ini ada studi kasus budaya positif. Ini ada satu contoh. Halo, aku Sabrina. Hari ini aku baru terlambat. Aku harus cepat-cepat ke sekolah nih biar gak terlambat. Dia sering terlambat. Kemudian dia ingin berangkat ke sekolah. Nah, dia senang sekali. Yeay, aku gak terlambat. Tapi kenapa aku pakai sepatu warna coklat? Aduh, gimana nih? Kena marah enggak ya? Ini. Terus kemudian, selamat pagi Pak Lukman. Maaf Pak, hari ini saya bangun kesiangan sehingga saya terburu-buru pergi sekolah dan salah memakai sepatu coklat. Hai, saya Pak Lukman. Saya guru Sabrina. Saya sedang memperhatikan sepatu coklat yang dipakai Sabrina. Ini Pak Lukman sudah mulai memperhatikan Sabrina. Nah, peraturan di sekolah kita tentang ketentuan warna sepatu. Nah, ini dia bertanya kepada Sabrina. Sabrina, tahukah kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan warna sepatu? Terus saya tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Tapi kata saya tadi buru-buru saya jadi salah menggunakan sepatu. Rumah saya jauh sekali Pak, tidak mungkin saya harus kembali pulang. Ini sebabnya kemudian ya sudah peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatuku, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Akhirnya saya minta maaf Pak, tolong Pak sekali lagi saya izinkan saya boleh memakai sepatu coklat ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya ini Pak. Nah, menurut Bapak Ibu, Pak siapa ini Pak Lukman ini termasuk tipe yang mana? Apakah dia penghukum atau teman, manajer atau yang lainnya? Kira-kira termasuk mana ini? Nah, ini dari kalimat ini bisa tahu bahwa Pak Guru ini termasuk tipe orang yang penghukum. Ini bisa bebas hakimnya. Dia merasa malu dalam seharian. Aduh, aku malu sekali karena nggak pakai sepatu, nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa jajan, nggak bisa main sama teman, malahan terpaksa di kelas terus. Nah, anak akan merasa seperti itu. Tapi kadang kita beda juga di sini, kadang malah anak itu malah tidak peduli. Memang dilematika juga ketika anak-anak itu tidak merasa berbuat salah, tapi dia tidak menyadarinya, malah menjadi kebiasaan. Itu yang berbahaya. Ini analisisnya. Ini dalam kasus di atas, apakah yang diambil oleh Pak Lukman jelaskan indikatornya? Ini penghukum, tapi sudah melanggar peraturan, sudah terlambat, tidak, kemudian tidak kamu telah melanggar sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, jadi memaksa anak itu untuk memakai sepatu hitam. Kemudian langkah-langkahnya dari itu yang baik itu bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Pak Lukman memberikan apresiasi kepada Sabrina dengan berkata, alhamdulillah ya, kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Beri anak sesuatu hal yang positif. Kemudian validasi tindakan. Sabrina, warna sepatumu apa? Nah, bagaimana kesepakatan tentang warna sepatu yang digunakan ketika berada di sekolah? Nah, nanti Sabrina akan berpikir, oh iya, saya memakai sepatunya warnanya coklat, padahal peraturan itu hitam dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, bagaimana cara kamu supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, jadi Sabrina itu berpikir, oh ya, caranya saya itu bagaimana ya supaya saya bisa mengikuti pembelajaran. Itu. Nih, analisisnya kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah nilai kebajikan apa? Yang jelas tentunya kita harus nilai kebajikan toleransi ya. Kita memberikan kesempatan anak itu untuk tetap masuk, tetap mengikuti pelajaran. Itu kemudian itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sedikit singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disambi Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan ini penyampaian materi dari beliau Bapak Selamat sebagai SPG. Monggo kan disambi Bapak Ibu untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah sebelum kita itu kita berdoa mendoakan. Oke, monggo. Ada angkatan dari kita sekalian. Sedikit saja. Terima kasih pada Mas Roma. Pada dasarnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Selamat yang telah memaparkan materi budaya positif luar biasa ya. Teori budaya positif itu diacungi jempol 4 teorinya. Pada prakteknya setelah kita terapkan pada kurikulum merdeka, namanya kurikulum merdeka itu semuanya dibebaskan. Jadi seolah-olah sekolah itu aturan tidak berguna, kayak gitu ya. Kalau kita bebaskan anak seperti ini jalan, anak seperti ini jalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Teorinya bagus, saya cocok sebetulnya. Tetapi kembali lagi ke manusiawi, sifat karakter manusia, apakah bisa menerima begitu saja dengan melihat anak yang kayak gitu? Contoh kecilnya, yang namanya saya pribadi, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya bagus ya. Diri pribadi saya ini untuk menerapkan aturan disiplin itu sangat susah ya. Sangat susah. Tidak hanya untuk siswa, termasuk untuk guru dan diri saya sendiri. Untuk disiplin susah. Gitu. Nah, jika saya terima kasih Pak Selamat, teorinya memang begitu bagus. Teori untuk ini ya, bagus. Saya kalau bisa menerapkan kayak gitu luar biasa ya Pak Selamat ya. Saya terima kasih. Mari nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Sebagai guru, sebagai teman, sahabat, bapak, ibu, dan apa ya, manajer. Kalau bisa kita terapkan dalam sehari-hari, yuk, katanya Pak Selamat tidak sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka akan teringat aturan itu yang baik. Tetapi kembali lagi ke karakter siswa sekarang, kira-kira bagaimana menurut pengamatan kita semuanya? Gitu Pak Selamat. Saya itu sampai pusing. Saya sejak jadi guru dijuluki guru galak. Nggak masalah bagi saya ya, nggak masalah. Jadi saya itu sejak jadi guru, rasa aturan disiplin itu memang harus diterapkan. Itu kalau dulu sebelum kurikulum merdeka ya. Jadi adanya peraturan kayak gini, walaupun tidak menghukum menyakiti ya, menghukum itu tidak selalu menyakiti. Dengan suara, dengan tindakan, dengan praktek langsung anak harus diapakan. Ini kalau dulu dibebaskan ya, tetapi sekarang hanya diajak ngomong-ngomong. Kemarin saya sudah masuk di kelas 6, saya tidak berhasil mendidik karakter siswa. Karena apa? Merubah siswa yang tidak tahu sopan santun menjadi baik ini susah, perlu proses. Nah tadi Pak Selamat ngendiko di teorinya luar biasa. Saya akan belajar walaupun sebentar lagi ya, ini akan dipraktekkan nanti Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi yang pertama teman dengan anak-anak, bukan guru, teman, sahabat, kakak, saudara, manajer yang terakhir. Kalau kita bisa menerapkan kayak gitu, nanti kira-kira pendidikan karakter kedisiplinan ini akan bisa berjalan baik. Kira-kira begitu ya Pak Selamat. Harapan saya kalau bisa pendidikan berhasil. Tetapi ya mari dengan adanya kurikulum merdeka, saya tidak meremehkan. Saya terima kasih dengan pendidikan yang luar biasa ini.
Mari nanti kita coba bersama. Jika ada anak yang terlambat tadi ya, jika ada yang terlambat, nggak usah ditanya, nggak usah dimarahin, nggak usah, cukup diajak ngomong-ngomong. Toh akhirnya nanti ke depan guru itu akan sabar, gitu enggak? Sekali dua kali kita ampuni, kayak Owen ya, kayak Owen lah. Contohnya Owen ini. Owen ini kalau saya mengucapkan saya merasa kecewa menerima pindahan Owen ke sekolah ini, nggak boleh, ya Mas, nggak boleh. Ini saya salah, tahu salah, tapi saya laksanakan, saya lakukan. Karena apa? Kesabaran manusia itu tetap ada batasnya. Itu loh. Yang saya coba sekali tak tegur, dua kali tak tegur, kesekian kalinya malah kalau mencoba gawe kepelek ini loh. Ini kesabaran manusia. Saya harapkan dengan teorinya Pak Slamet hari ini, mudah-mudahan diterapkannya kurikulum merdeka, anak itu sekolah tidak ada beban. Yang pertama masuk ke sekolah, rasa yang muncul senang, bahagia. Entah dari rumah ada makan, entah dari rumah dikasih uang apa enggak, tapi harapannya anak sampai sekolah itu senang, bahagia, tanpa beban. Sekalipun ada PR tidak mengerjakan. Nah ini, ya, berbalik tak Bapak Ibu? Nggak apa-apa, nggak usah dimarahi. Nanti jadinya kayak apa orang tua yang ngumpet sendiri. Ya, betul. Ini kalau Bu Wulan mungkin begitu sabarnya mendampingi anak, ya lah, Bu Wulan. Bu Peti karena kelas 1 nanti kalau dimarahi sedikit nangis, tulis, besok ragelem mangkat resiko, ya. Ini Pak Roman tidak disiplin, tidak mau langsung panggil, langsung dimarahi. Nah ini, jadi karakter guru masing-masing. Yang penting, yang utama bagi saya, didikan itu tidak menyakiti fisik. Teguran sih boleh, ya. Teguran sih boleh, marah ya boleh. Ini selalu menjadi sahabat. Pak Slamet memang luar biasa. Kalau saya amati begitu akrabnya dengan anak-anak, kayak adik dan kakak ya. Kalau saya amati Pak Slamet ini dengan kelas 5, baik cowok maupun cewek loh, dalam kegiatan pembelajaran ya akrab, itu bagus. Tetapi saya mohon, seakrab guru dengan anak harus ada batas. Baik, yang harus diingat, seakrab guru dengan anak, walaupun filosofinya mendidik itu merangkul, menjadikan sahabat anak, tetapi harus ada batas. Ya. Yang berikutnya, besok-besok kalau ada, saya yang paling sering menghukum. Ini saya akui, saya sadari, saya yang sering menghukum, lebih-lebih di aturan kedisiplinan, sampai anak merasa ketakutan jika tidak tertib. Nah ini harapan saya itu ada perubahan gitu loh. Jadi ada rasa tadi tidak boleh ditakuti, ya kan? Tidak boleh menakutkan. Ya itu angel ya, angel loh. Ya itu, tapi kalau panjenengan bisa persani upacara, anak yang merasa tidak tertib pada lari semuanya mencari, biasanya tidak dihukum seperti apa. Loh ini loh, ini ada imbal baliknya. Tetapi kalau kita bebaskan, wes orang nganggur apa-apa, sesuk nganggur, besok lagi diulang, masih lupa, wes sesuk meneh, disiplin tidak akan berjalan. Nah tetap Pak Slamet, tapi tidak apa-apa, kita tetap berusaha. Jadilah guru yang diimpikan anak-anak. Yang diimpikan itu bagaimana? Gurunya belum datang sudah disambut di depan pintu. Gurunya belum datang, kok Bu Peti belum datang, saya kangen. Nah ini loh, ini guru yang dibangga-banggakan bagi siswa itu guru yang menyenangkan, gitu. Di balik menyenangkan, mari kita tetap mengkondisikan aturan sekolah, kita jalankan pelan-pelan kembali ke kurikulum merdeka, semuanya bebas, gitu.
Tapi apa yang terjadi saya juga nggak tahu. Ikuti kurikulum merdeka ini nih. Apakah lebih baik dengan kurikulum yang dulu, dengan situasi, kondisi, karakter siswa sekarang ya? Nah, siswa sekarang itu beda dengan kita ya. Sopan santun, unggah-ungguh, tingkah laku udah beda jauh. Nah sekarang dibebaskan. Ya, ya kita tidak usah menakutkan, kita tidak usah takut. Biarlah waktu yang akan mendidik anak-anak semuanya. Terima kasih teori luar biasa dari CGP ini. Semoga bisa kita terapkan, kita belajar pelan-pelan. Mana yang baik, mari kita ambil. Nanti kita terapkan sehari-hari. Walaupun diri pribadi saya susah ya. Saya paling susah ini untuk menerapkan. Susah enggak Mas Roman? Mas Roman juga susah. Bodoh saya mati karena apa? Sama-sama begitu anak tidak tertib, apa yang terjadi? Tetapi kalau Pak Selamat enggak apa-apa. Beda. Karakter manusia itu beda. Tapi enggak apa-apa. Ya kan? Saya jujur ya Bu Yuli ya. Jadi kalau saya amati di sekolah sini nih, di guru SD sini nih Bu, ini yang menonjol itu kelemah lembutannya, termasuk guru olahraga yang dulu. Namanya guru olahraga itu kalau lemah lembut, apa ya, gemulai, apa tegasnya? Ya kan Bu? Oh Pak Darso, ini loh, karena tidak ada ketegasan sama sekali, baris berbaris sampai tidak bisa sampai pensiun. Nah ini loh, ini karena apa? Terlalu sabar, orang iso ya wes, orang salah latihan lagi. Gitu? Ini. Jadi saya mohon dukungan, biarlah dikatakan guru galak, tetapi tidak menyakiti fisik, jalankan. Ketegasan itu perlu, ya. Ketegasan itu perlu. Ampun lembek, ya lembek sok-sok, gitu. Ini. Mungkin yang bocah orang garap PX, ya wis ora apa-apa le, sesuk orang garap meneh. Lah. Kayak gitu loh. Ya toh Bu, ini mumpung ada wali murid, kira-kira bisa mengambil hikmah ya Bu. Mana yang baik, mana yang tidak cocok. Jika anaknya dididik kayak gini, nggak usah protes ya Bu. Selama putranya tidak disakiti fisik. Itu ya. Hanya itu Pak Selamat, terima kasih, mohon maaf luar biasa untuk Pak Selamat. Kedepannya harapan saya setelah Pak Selamat lulus CGP, ini harapan saya guru yang ada di SD Negeri 3 mengikuti jejaknya. Sebentar lagi ini mau dibuka Pak Roman ya, jangan menyerah ya Bupati ya, termasuk Bu Yuli semangatnya luar biasa, Bu Urut pun boleh ikut. Nanti deh, jadi biarlah menurun ya, kayak keturunan ya. Habis Bu Fitri, Bu Wulan, Pak Selamat, besok Pak Roman, amin. Amin. Terima kasih. Pak Loyo. Terima kasih. Dari para kami juga sekolah jadi benar-benar. Dua saya yang terakhir itu dulu. Marilah karena acara pada kesempatan pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita berdoa. Dua kata-kata dari masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian apabila dari saya pribadi ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up.
Thank